Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita hari ini akan belajar PKN tema 7 sub yang pertama, yaitu tentang faktor penyebab keragaman suku bangsa Indonesia. Ketika anak-anak mempunyai teman-teman di rumah, di sekolah ataupun di kampung yang orang-orangnya berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, artinya masyarakat yang multikultural. Banyak kebudayaan yang mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap daerah. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang menyebabkan keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Perlu anak-anak ketahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak yang strategis tersebut, maka wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan di Indonesia. Dengan adanya jalur perdagangan itu, banyak bangsa asing yang menetap di Indonesia dengan berbeda ras, agama, dan kepercayaan. Hal ini yang mengakibatkan sebagian dari masyarakat Indonesia terpengaruh faktor dari budaya asing. Kemudian faktor penyebab keragaman suku bangsa Indonesia yang kedua adalah kondisi kepulauan. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Dengan adanya beribu-ribu itulah maka pulau di Indonesia terpisah-pisah, maka setiap penduduk di pulau satu dengan pulau yang lainnya memiliki adat istiadat yang berbeda, budaya berbeda, suku berbeda, dan ras yang saling berbeda pula. Hal ini menyebabkan Indonesia terdiri dari beragam budaya, beragam suku, dan beragam ras. Di antara ras di Indonesia, yaitu berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ras Papua, Melanesoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kemudian yang kelompok kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian yang ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Kemudian ras kelompok yang keempat yaitu kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ras Proto-Melayu, Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian yang kedua, di samping kelompok ras di atas, masyarakat juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina, ras Mongoloid, warga keturunan Arab, warga keturunan Pakistan, India, dan ras Kaukasoid dan sebagainya, yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Kemudian suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat sendiri-sendiri yang berbeda akan tapi tetap satu. Contohnya di sini suku-suku di Pulau Sumatera, yaitu suku Aceh, suku Nias, suku Minangkabau, dan suku Palembang.
Kemudian suku-suku di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Kutai, suku Pasir, suku Bajau, dan suku Banjar. Kemudian ke timur lagi ada suku-suku di Pulau Sulawesi, suku Makassar, suku Banjar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentong, suku Kajang, suku Luwu, suku Konjo, Pegunungan, suku Enrekang, dan suku Turi. Kemudian ke timur lagi suku-suku di Kepulauan Maluku, yaitu ada suku Loloda, suku Maba, suku Manggole, suku Manipa, suku Weda, dan suku Wemale. Kemudian di wilayah Papua, suku-suku yang ada di Pulau Papua, suku Arfak, suku Asmat, suku Bauzi, suku Dani, dan suku Karwai. Barat lagi di suku-suku di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara, yaitu suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Bima, dan suku Manggarai. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri ada suku Sunda, suku Baduy, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Itulah suku-suku yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian faktor penyebab keragaman suku bangsa Indonesia yang ketiga, yaitu perbedaan kondisi alam dan kondisi iklim. Kondisi alam di Indonesia berbeda-beda, yaitu ada pantai, pegunungan, dataran rendah, rawa, dataran tinggi, dan lainnya yang mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Kemudian kondisi iklim di setiap daerah juga berbeda, perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah. Inilah yang mengakibatkan keragaman suku bangsa Indonesia. Demikian penjelasan Pak Dur tentang faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia, tema 7 subtema 1. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.